Shalom everyone, welcome back to Rose of Sharon Church Singapore online service. I would like to remind all of us that our Connect group is still conducted via online. And I would like to encourage all of us to stay connected and grow together. For more information, you can join our Instagram at GMS Singapore. And next week is our Holy Communion week. Let's prepare our heart for that. And now is the time for the offering. And our offering, you can transfer via QR code. You can scan it here. And now, let's pray together. I will lead in prayer. Father God, we would like to thank you for your blessing in our life. And now we want to give the best to you, Lord. And we know that you are the greatest God of all. Thank you for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, welcome home semuanya. Mari kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Mari sama-sama lambaikan tangan semuanya. Soraklah haleluya. Soraklah
Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Come on. Come on. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri, mengapi-apikan diri, seperti rok menari, sebab kita menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri, seperti rok menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari semuanya bertangan di atas kepala sama-sama. Come on. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan. Mari bersama kita melompat. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan. Mari bersama kita melompat. Come on, jump, 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 jump. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji
Terima kasih Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Oh, I will follow you.
hanya mengikutimu, hanya mengikutimu Tuhan. Tujuan hidup kami, just follow you, Jesus. Just follow you. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Terima kasih ya Tuhan, kami datang kembali di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat segala pertolongan, berkat, penyertaan. Sehingga kami bisa kembali lagi berdiri, memuji-Mu, menyembah-Mu, kembali menaikkan ucapan syukur kami dan beribadah ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami tahu pula bahwa setiap hari berkat-Mu baru, demikian pula ketika hari ini kami menghadapi hari yang baru, Tuhan juga sudah menyediakan berkat. Tuhan, kami mengucap syukur buat keluarga, buat orang tua, buat anak-anak yang Tuhan berikan di dalam pernikahan kami atau keluarga kami, orang tua yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih buat keluarga yang indah ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu dan bercermin pada firman-Mu tentang supaya kami mengerti bagaimana membangun sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Dan kalau kami hari ini single, kami bisa menemukan seseorang yang tepat yang satu hari nanti ketika kami membangun rumah tangga, kami pun membangunnya sesuai dengan apa yang menjadi firman dan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh keluargaku, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang sudah berkeluarga hari ini, firman ini akan berbicara baik kepada mereka yang hari ini single dan satu hari nanti merindukan dan akan membangun rumah tangga. Tuhan juga yang berbicara dan memperlengkapi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman, diberkati bahkan juga diubahkan seperti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Allah selalu baru dan menyertai Anda semua. Saya tahu kita semua juga menanti-nantikan karena setiap minggu kita akan terus belajar firman, mendengarkan dan mendapat rema tuntunan ilahi dalam hidup kita. Demikian juga kesempatan kali ini. Dan judul khotbah kali ini adalah One Love Until the End. One Love Until the End. Satu cinta, satu kasih, satu sayang. Tapi itu akan bertahan sampai pada akhirnya. Menemukan seorang yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita untuk mencintainya. Dan bukan hanya hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama membangun rumah tangga kita lalu semuanya terlihat manis. Tetapi betul-betul kasih itu dari awal
ketemu dengan orang yang tepat, yang Tuhan sudah sediakan, tapi sampai akhir di dalam satu kasih yang sama dan makin matang. Itu seperti mujizat di dalam pernikahan di Kana, bukan? Bahwa anggur baiknya bukan hanya di awal, tapi waktu mereka kehabisan anggur, Tuhan mengadakan mujizat, air berubah menjadi anggur. Dan ketika orang meminumnya, tamu-tamu berkata, kok bisa bukan hanya di awal anggurnya baik, tapi bahkan pertengahan dan akhir anggurnya tetap manis, tetap yang terbaik keluar. Saya percaya bahwa di dalam pernikahan, di dalam Tuhan, bukan hanya kasih di awal pertemuan, tetapi juga akan berakhir dan bertahan sampai pada kesudahannya. Tapi waktu kita merenungkan topik ini dan kita melihat kenyataan di dalam dunia, maka sebenarnya bagi dunia sulit untuk setuju atau sulit untuk berjalan dengan apa yang menjadi tema kita hari ini. Karena betul-betul yang dunia perlihatkan, yang dunia pertontonkan jauh daripada apa yang Tuhan katakan membangun dalam kesetiaan, membangun dalam kekudusan, membangun dalam berkat Tuhan. Tidaklah demikian. Yang ditunjukkan, yang dipertontonkan atau yang banyak didengar justru pertikaian, perselingkuhan. Lalu tidak sedikit juga yang berakhir dengan semua perceraian. Dan bukan hanya berpisah tetapi juga saling mengadu, saling mempersalahkan dan sebegitu sulit dan rumitnya. Dan itu yang ditunjukkan oleh dunia di akhir-akhir ini. Tetapi saya percaya bahwa firman ini justru diperlukan ketika dunia dalam semua kegaduhannya. Maka firman ini akan terus berbicara dan mengingatkan kita bahwa betul yang Tuhan kehendaki adalah menemukan seorang yang tepat dalam hidup ini. Dan kasih itu akan terus bertumbuh sampai pada akhir hidup kita. Dan ini akan berlaku bagi Anda, baik Anda yang sudah berkeluarga ataupun Anda yang masih single dan ingin menemukan pasangan yang tepat. Saya percaya firman ini bagi orang-orang tua atau keluarga akan bercermin untuk kehidupan rumah tangganya, pernikahannya. Tapi juga menjadi rema untuk mengajarkan kepada generasi selanjutnya, anak-anak atau anak cucu berikutnya. Untuk mengajarkan mereka tentang kamu belajar untuk menemukan satu cintamu, tetapi sampai akhir itu bisa bertahan. Tapi bagi orang-orang muda, ayo persiapkan diri. Lihat kebenaran dan ini akan menjadi tuntunan langkah terang bagi kaki dan bagi langkah kita. Untuk mempersiapkan, membangun pernikahan yang juga berkenan kepada Tuhan. Oke? Nah, mari kita mulai bersama-sama di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua. Apa yang Tuhan katakan? Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, kita baca. Lalu nanti poin-poinnya kesempatan kali ini saya akan coba lukir atau balik. Yang biasanya poin 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang saya akan mulai dulu dari poin yang keempat. Sebuah ujung yang sebenarnya kita semua juga perlu rindukan. Lalu saya breakdown sampai kepada poin yang terakhir. Atau poin yang paling awal. Oke, ya. Anda bisa menangkapnya ya. Mari Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian. Mari baca dengan suara antusias jemaat yang haus dan lapar akan firman. 1, 2, 3. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah. Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Tuhan tidak suka dengan itu. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak ibu saudara sekalian, bukankah yang kita rindukan adalah yang pertama di sini sebuah pernikahan yang diberkati. Sebuah pernikahan yang berbahagia dan pernikahan itu kalau Anda mau tulis adalah sebuah perjanjian seumur hidup
A lifetime vow. Perjanjian seumur hidup. Kalau Anda baca di dalam Maleakhi di sini menceritakan tentang sebuah pernikahan yang Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Lalu Tuhan berkata pernikahan kepada pasanganmu di dalam kesetiaan. Sehingga itu berlaku, kesetiaan itu sampai akhir hidupmu. Ingatkah kita ketika kita menikah, bagi Anda yang sudah menikah di dalam Tuhan, lalu Anda sendiri juga mengucapkan sebuah janji, bukan? Atau kalau Anda hari ini mungkin belum menikah, tetapi Anda juga menghadiri pernikahan Kristen. Maka Anda akan menemukan di situ ada satu bagian di mana perjanjian atau janji itu disebutkan, kan? Dan di dalam janji itu dikatakan, aku mengambil kamu atau aku menerima kamu menjadi suamiku, menjadi istriku, baik itu mempelai pria atau mempelai wanita bergantian. Lalu mereka mengatakan, aku akan setia kepadamu, melayanimu, mengasihimu bagi pria. Lalu bagi wanita dia akan melayanimu, menjadi penolong. Kemudian sama-sama mengatakan janjinya juga. Berikutnya apa? Baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan kekurangan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dan sampai maut memisahkan kita. Hanya maut yang bisa memisahkan. Sehingga kalau kita menyadari bahwa pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup. Bukan hanya manisnya di awal. Dan bukan hanya lalu kemudian menemukan berbagai macam masalah kemudian kandas di akhir atau pertengahan jalannya. Tapi di dalam segala keadaan, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Dikatakan teman sekutu, teman seperjanjian. Pernikahan bukanlah kontrak yang bisa dibatalkan atau sesuai dengan persyaratan ini dan itu. Tetapi adalah sebuah komitmen seumur hidup untuk bersama. Sehingga sebenarnya ketika Anda memilih seseorang dan memutuskan untuk menikah dengannya, Anda perlu betul-betul mempersiapkan diri dan mencari Tuhan untuk menemukan yang tepat dari Tuhan, bukan yang sempurna. Karena pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Saya buka dulu poin yang paling utama di sini adalah pernikahan. Baik bagi Anda yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga. Tidak bisa dipisahkan oleh keadaan apapun kecuali maut memisahkan. Pernikahan adalah ujian kesetiaan yang sesungguhnya. Karena setia dalam segala keadaan. Setia sampai akhir. Setia bukan hanya dalam kondisi baik, sehat, kuat, berkecukupan. Tapi dalam perjanjian itu dikatakan, di dalam covenant itu dikatakan bahwa sekalipun keadaannya bertolak belakang, aku akan tetap bersama denganmu. Sehingga makanya Tuhan suka dan cinta dengan pernikahan karena di situ terletak nilai kesetiaan yang tinggi. Dalam keadaan baik aku akan setia denganmu, sekalipun dalam keadaan tidak baik aku akan terus belajar setia kepadamu. Karena yang bisa memisahkan hanyalah maut. Dan ini bukanlah pernikahan antara dua pribadi pria dan wanita yang sempurna, bukan. Karena Alkitab berkata apa yang dikehendaki dalam persatuan yang adalah daging dan roh itu, bahwa yang pria juga daging, yang wanita juga daging, punya kelemahan dan kekurangan, tidak sempurna. Tapi Tuhan mempertemukan mereka berdua yang juga punya kekurangan, yang juga bisa buat salah, yang kadang menjengkelkan dan punya background yang berbeda, cara penyelesaian situasi menilai juga berbeda, memikirkan, merasakan berbeda, tapi dipersatukan sama Tuhan. Dan dengan segala macam perbedaan itu kamu belajar untuk setia. Wow! Bukan hanya ketika kamu kelihatan perfect, dan apa yang kamu lakukan selalu betul, aku akan selalu ada di sampingmu. Tapi bahkan ketika kamu berlaku keliru atau mungkin salah, selama itu di dalam Tuhan selalu ada pengampunan, bukan? Dan aku akan terus belajar setia kepadamu. Tuhan itu suka dengan pernikahan karena dia juga berjalan bersamamu. Dia tidak hanya memberkati pernikahanmu lalu kemudian membiarkanmu jalan sendirian. Tapi firman-Nya juga akan terus mengajar dan menuntunmu.
Untuk engkau bisa membangun pernikahanmu sebagai sebuah perjanjian seumur hidup di dalam kesetiaan dan mengasihi. Karena firman Tuhan juga menuntun dan berkata tidak kurang. Anda lihat di dalam Efesus diajarkan bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang anak, bagaimana seorang tua, bagaimana seorang membesarkan anak-anak kepada orang tua, hormat dan mengasihi. Efesus 5, Efesus 6, Anda bisa temukan juga di dalam Kolose pasal yang ketiga. Bagaimana Tuhan menuntun suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua untuk membangun sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan, family yang begitu manis dan tetap sampai akhir hidup mereka di dalam satu kasih yang makin matang. Tetapi ingatlah, ketika hari ini kita membangun keluarga, saya hanya bagikan satu poin di dalam bagian ini bagi pernikahan. Banyak yang kita bisa pelajari. Tapi sebenarnya pernikahan itu tetap harus karena dimulai dalam berkat Tuhan. Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang berkati. Lalu perjanjian yang kita buat itu pun juga bukan hanya kepada pasangan kita, bukan? Perjanjian yang kita buat juga bukan hanya diri kita dan pasangan kita di depan jemaat. Tetapi perjanjian itu juga dimateraikan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa sebenarnya yang menjadi fokus utama dalam pernikahan kita tetap adalah Tuhan. Jangan bawa pernikahanmu berubah menjadi fokusnya kepada Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3. Kemudian berubah karir menjadi nomor 1. Atau anak menjadi nomor 1. Atau pasangan jadi nomor 1. Wah, karena anak semua fokusnya kepada anak. Betul, kita harus memberikan hati dan perhatian pada anak. Tapi jika bicara tentang fokus utama, tetaplah membangun rumah tangga kita. Tuhanlah yang menjadi fokus utama. Karena di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22, di situ dikatakan, hai istri tunduklah kepada suami seperti sebuah perintah. Tapi sebenarnya dikatakan seperti kepada Tuhan. Hai suami kasihilah istrimu, ayat yang ke-25. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, seperti jemaat. Sehingga fokusnya, kalau Anda membangun pernikahan, Anda jangan fokusnya gini loh. Aku mau fokus menjadi seorang suami yang baik. Atau aku mau fokus menjadi istri yang cakap. Aku betul-betul ingin fokus jadi penolong. Bagus. Tapi sebenarnya kalau Anda baca ayat ini, fokus utamanya adalah bagaimana aku bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Bagaimana aku mengenal Tuhan lebih lagi. Bagaimana aku bertumbuh dan mencintai Tuhan. Dan karena dari situ, Tuhan pasti akan mengajar bagaimana kamu menjadi seorang istri. Bagaimana kamu menjadi seorang suami. Bagaimana menghadapi pergumulan ini. Bagaimana menangani percekcokan atau pertikaian ini. Bagaimana membesarkan anak. Tuhan pasti mengajarkan. Anda nggak usah fokus untuk bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Anda menjadi seorang yang cinta Tuhan. Maka Roh Kudus pula akan menuntunmu. Untuk mengajarimu. Dengan berbagai macam cara. Untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Semua kita ini kan sentralnya hanya Yesus. Fokusnya hanya Yesus. Lalu Yesus akan mengajar kita. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi fokus dan utama dalam hidup ini, maka Tuhan akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang suami, istri, orang tua, dan dengan segala macam keunikan. Karena Anda menjadi ayah berbeda dengan si A menjadi ayah. Berbeda dengan si B menjadi ayah. Dengan semua model itu Tuhan tetap bisa menjadikan mereka ayah terbaik bagi rumah tangga dan anak-anak mereka. Karena dengan segala keunikan Tuhan akan melatihmu. Tuhan akan memelihara hatimu ketika engkau berkelimpahan. Dan Tuhan juga akan memberimu kekuatan dan jalan keluar ketika Anda berjalan dalam kekurangan. Sehingga ketika suami istri membuat perjanjian di hadapan kepada pasangannya di hadapan Tuhan. Maka dia akan berjanji dalam keadaan kaya aku akan setia kepadamu, dalam kekurangan aku setia. Gimana kekurangan tetap setia? Tuhan yang akan melatihmu. Tuhan yang akan mengajarimu. Kalau kamu sehat, aku akan bersamamu. Tapi kalau kamu sakit, aku pun tetap akan mendampingimu. Hah? Itu dunia dua keadaan yang berbeda, tapi kamu bisa. Bisa, karena Tuhan yang sama yang mengajar dan memberikan jalan keluar. Tuhan yang menjaga langkahmu untuk menuntunmu kembali ketika mungkin engkau tidak setia atau terpelecok dalam hubunganmu. Tuhan juga yang bisa memulihkan dan mengampuni. Tapi fokusnya adalah pernikahan itu fokusnya pada Tuhan. Karena pernikahan itu juga adalah perjanjian seumur hidup, bukan sesaat. Setelah pernikahan, kita melihat sebuah pernikahan yang sebenarnya indah yang Tuhan rancangkan. Coba tarik lagi ke bawah,
Apa yang kita harus persiapkan sebelum masuk dalam sebuah pernikahan, perjalanan pernikahan yang diberkati. Saya breakdown poin yang sebenarnya poin yang ketiga tapi menjadi urutan yang kedua yang saya bagikan. Anda lihat adalah kita belajar menghargai holy matrimony atau berkat di dalam pemberkatan nikah kudus. Oke. Kenapa demikian? Karena di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, buka bersama dengan saya. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Oke, sudah dapat? Mari kita baca. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Lalu ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atasnya ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah rekan-rekan sekalian, untuk membangun sebuah kasih, satu kasih sampai akhirnya, maka bukan hanya pernikahan yang bahagia yang kita rindukan, tetapi step sebelumnya adalah menghargai berkat pernikahan kudus yang disediakan oleh Tuhan. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang yang menganggap remeh momen ini. Sehingga orang-orang menganggapnya sekedar ada. Tidak lebih penting. Mereka meletakkan kepentingan lebih tinggi pada resepsi atau perayaan. Karena di situ tamu lebih banyak, acara harus disiapkan lebih wow, lebih wah. Sehingga orang-orang menganggap remeh pemberkatan pernikahan kudus. Sehingga dianggap sebagai pelengkap acara. Ya sudahlah, kerjakan aja. Toh kurang lebih 1 jam. Toh yang hadir juga cuma keluarga dekat. Kan tidak ramai. Jadi kita nggak perlu siapkan. Saya tidak berkata bahwa persiapannya harus hebat, harus glamor. Lalu yang mana yang lebih penting, apakah resepsi atau... Resepsi tentu penting karena itu sukacita bagi banyak orang. Tapi jangan pernah remehkan pemberkatan nikah kudus di mana audiensnya bukanlah orang banyak. Tetapi hati kita mempersiapkan diri untuk satu sosok yang kita respect dengan seluruh hidup kita. Yaitu Tuhan yang pada waktu pemberkatan itu hamba Tuhan meletakkan tangannya dan berkata, Tuhan memberkatimu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kamu bukan lagi 2 tapi kamu menjadi 1. Mulai hari ini Allah memberkatimu menjadi keluarga suami dan istri di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dalam nama Yesus. Pada waktu berkat itu dilepaskan, sebenarnya itulah kunci utama pernikahan dibangun. Apakah tangan Tuhan pula turut untuk memberkatimu? Sehingga sebenarnya please jangan remehkan area ini. Siapkan hatimu. Ketika Anda ingin memulai sebuah pernikahan, bukanlah seberapa glamor acara yang kamu miliki. Kalau Anda bisa buat dalam berkatnya, silahkan persiapkan. Tetapi lebih dari itu adalah hatimu untuk menerima tangan Tuhan turun dan memberkati pernikahanmu. Dan pernikahan itu betul-betul dalam restu Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Adam dan Hawa, lalu Tuhan pertemukan mereka. Lalu Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan. Tuhan memberkati. Apakah bisa ketika kita hamba Tuhan meletakkan tangan memberkati, lalu apakah bisa tangan Tuhan tidak memberkatinya? Saya tidak bisa berkata tidak atau iya. Tetapi hamba Tuhan sekalipun tetap akan mengerjakannya, memberkatimu. Karena itu adalah tugas dari seorang hamba Tuhan. Oke? Memberkatimu, menumpangkan tanganmu. Tetapi apakah tangan Tuhan betul-betul turun dan memberkati? Menurut saya juga tergantung dari bagaimana Anda merespon dan menghargai itu. Karena permata tidak boleh diberikan kepada babi karena babi tidak tahu itu berharga. Taruh di kandangnya dia akan injak-injak.
Demikian pula berkat Allah yang perkenanan Tuhan terhadap sebuah pernikahan adalah sebuah berkat besar yang juga ditentukan dari bagaimana hatimu menghargai dan merindukannya. Sehingga ketika saya mempersiapkan pernikahan, saya persiapkan acara resepsi sebaik mungkin karena waktu itu ada ratusan orang yang hadir. Tapi saya tidak pernah lupa detik di mana saya dan istri saya dan calon istri saya waktu itu masuk ke dalam ruangan gereja. Hati ini meluap dengan ucapan syukur, air mata tak terbendung. Rasanya kayak Tuhan, hari ini Tuhan jadikan, aku dipertemukan. Dan aku masuk dan ingin membangun rumah tangga. Bukan soal acaranya seperti apa. Tapi yang ku nantikan adalah tanganmu turun untuk memberkati pernikahanku. Dan dari situ aku berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana kita menghargai berkat pernikahan itu? Adalah bagaimana pula kita membangun sebelum berkat itu turun. Bagaimana membangun pacaran atau kedekatan dengan pasangan kita secara kudus pula. Tuhan itu Tuhan yang kudus, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita menjalani pernikahan kita, jalani pernikahan itu perjanjian seumur hidup kita. Keluarga itu keluarga yang diberkati ketika fokusnya tetap pada Tuhan. Dengan kekudusan Allah dinyatakan. Sebelum keluarga itu dibangun, berkat Tuhan mengikuti di dalam acara peneguhan, di acara pemberkatan nikah kudus, di dalam pernikahan yang kudus dibangun. Tapi sebelum pernikahan kudus itu dibangun, juga dibangun dalam sebuah pacaran yang kudus. Ini berlaku bagi anak-anak muda yang hari ini mempersiapkan pernikahannya. Tapi ini juga menjadi nilai yang baik bagi orang-orang tua yang membesarkan anak-anaknya. Orang tua, bangunlah pernikahanmu dalam takut dan kekudusan akan Tuhan. Satu perjanjian seumur hidupmu, sampai setia sampai seumur hidupmu. Tapi ingatkan juga kepada generasi-generasi yang ada di bawah. Ingatkan kepada anak-anak kita, papa, mama, bukan hanya soal acara resepsinya yang yang kalian bisa siapkan. Tapi jaga diri kalian baik-baik karena papa, mama mau melihat tangan Tuhan turun dan memberkati di hari pemberkatan nikah kudusmu. Ketika engkau membangun pacaran juga dalam pacaran yang takut akan Tuhan dan pacaran yang kudus. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Anda bayangkan Tuhan memberkati pernikahan kudus, tetapi pacaran dan perjalanan hidup mereka penuh dengan ketidakkudusan. Ayo, kalau Anda di posisinya Tuhan, lalu Anda berkata inilah pernikahan kudus. Kemudian Anda minta Tuhan memberkati pernikahan Anda, sementara pacaran, gaya hidup pacaran Anda, hubungan yang Anda bangun berantakan gak karuan, bahkan tidak di dalam kekudusan dan menghormati kekudusan itu sendiri. Anda pikir tangan Tuhan akan turun untuk memberkati? Memang ada waktu. Pasti Tuhan akan berikan waktu untuk setiap Anda dipulihkan terlebih dulu. Makanya kalau di dalam konseling pernikahan ada pranikah, ya kan? Ada melibatkan mentor sehingga dari situ Anda bisa ceritakan segala pergumulan dan kelemahan. Kalau bahkan ada kekeliruan, dituntun untuk kembali minta ampun sama Tuhan, kembali dalam kekudusan sehingga betul-betul di hari H tangan Tuhan turun untuk memberkatimu. Tapi ingat baik-baik, pernikahan kudus dimulai juga dari pacaran kudus. Anda lihat bersama dengan saya di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Oke, Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda. Jadi pernikahan yang berbahagia, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Kemudian fokusnya adalah pada Kristus. Lalu sebelum pernikahan itu sendiri, membangun keluarga itu, hargailah berkat pernikahan di dalam berkat pemberkatan nikah kudus. Jangan sepelekan itu. Karena itu momen di mana tangan Tuhan akan meresmikan fase baru dalam hidupmu. Lalu ditarik lagi turun ke bawah sebelum pemberkatan nikah kudus adalah pacaran kudus. Jaga langkah pacaranmu sebelum menikah dengan takut akan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan,
supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Gitu. Jadi jangan sampai langkah pacaran anak kita atau langkah pacaranmu, orang-orang muda, dicemari oleh hal-hal yang tidak kudus. Dan di situ akan menyebabkan banyak luka. Dan tentunya proses pemulihannya Tuhan selalu memulihkan. Tapi alangkah indah dan baiknya tidak harus dipulihkan. Karena dari awal Anda sudah membekali hidupmu dengan firman Tuhan. Tuhan berkata jangan cabul. 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang-orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua itu. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Bagaimana tangan Tuhan turun atasmu memberkati pernikahan kudusmu sementara kehidupan kita tidak kudus. No, jangan begitu. Tapi peliharalah kehidupan kudus, jagalah kekudusan di dalam pacaranmu. Untuk hari yang kamu tunggu di mana tangan Tuhan akan turun dan memberkatimu. Hai orang tua, ingat dan jagailah anakmu. Tanamkan nilai dan perhatikan area ini. Jangan memberikan ruang atau tutup mata. Yalah kan mereka nanti satu hari nanti akan menikah. Jadi ya sudahlah terserah mereka lah, terserah mereka lah, terserah mereka lah. Loh betul mungkin satu hari nanti mereka tetap menikah. Tapi yang kita tunggu kan bukan sekedar mereka menikah. Tapi tangan Tuhan turun memberkati pernikahan mereka. Oleh karena itu ingatkan dan jagakan mereka untuk membangun hubungan dalam takut akan Tuhan. Dan di dalam membangun hubungan yang sehat dalam pacaran, dalam takut akan Tuhan. Jangan penuhi dengan nafsu dan dengan segala macam dosa di dalam hubunganmu. Kalau sudah terlanjur, datang sama Tuhan dan biarkan Tuhan memulihkan dan mendidikmu dengan cara yang tepat. Tapi hubungan yang dibangun juga hubungan harus di dalam terang. Apa maksudnya hubungan? Kita anak-anak terang kan? Pacaran dalam takut akan Tuhan. Tapi pacaran juga di dalam terang adalah jangan sembunyi-sembunyi. Kamu harus datang kepada orang tua dan meminta restu kepada orang tua. Dan juga jangan lupa libatkan pemimpin rohani. Karena mereka semua akan menjadi payung, menjagai dan mendoakanmu. Sampai kepada hari pemberkatan pernikahanmu. Sehingga tidak dibangun dalam kelemahan dan di dalam gelap. Sehingga seolah-olah gak ada yang tahu. Bahkan sudah pacaran malah gak tahu kalau itu pacarnya. Kalau ditanya itu adalah teman baiknya. Tidak pernah diakui. Kenapa? Karena berusaha menutupi. No, jangan gitu. Bangunlah dalam takut akan Tuhan. Tapi juga dalam terang Kristus. Dapat restu dari orang tua. Dan juga pemimpin rohani yang menjagai. Terus saya tambahkan di sini. Kemudian juga orang tua itu punya peran untuk menuntun. Dan menjaga anak-anaknya dalam hubungan pacaran kudus. Demikian pula mentor-mentor rohani dalam kehidupan Anda. Pacaran yang kudus yang pertama adalah no sex before married. Tidak ada seks sebelum menikah. Tidak ada seks sebelum. Orang yang hubungannya, orientasinya kepada seks, maka satu hari nanti kalau dia memuja-muja seks, satu hari nanti bahkan hubungan keintiman di dalam pernikahannya tidak memberikan dia kenikmatan. Karena dia terlalu memuja itu. Tapi kalau dia membangun kekudusan dan takut akan Tuhan, maka satu hari nanti itu betul-betul jadi berkat untuk mereka nikmati sebagai suami istri. Jadi jangan ambil itu seperti yang dunia tawarkan atau yang dunia ajarkan. No. Sebelum menikah dalam berkat Tuhan, tidak ada seks. Tidak ada hubungan seks. Please jaga. Loh kalau itu diambil gimana? Kan itu kita saling sayang. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Seolah-olah kayaknya memberi. Tetapi sebenarnya kalau itu tidak dalam berkat Tuhan, itu adalah dosa. Dan dosa itu akan merusak dalam hati setiap individu dengan berpikir begini. Gimana kamu berkata kamu sayang dengan aku? Sementara kamu tidak bisa jaga aku. Bahkan apa yang aku jaga itu pun kamu ambil. Itu akan berkembang di dalam hati, akan menuduh dan cepat lambat konfliknya akan muncul di permukaan. Kenapa? Karena bukankah kamu harusnya menjaga dan melindungi, bukan merampas dan mengambil. Sehingga kasih yang murni ternodai dengan area ini. Please don't do that. Jangan lakukan itu. Jaga hidupmu baik-baik, ketemu dengan satu orang yang tepat yang Tuhan sediakan. Lalu dalam berkat pernikahan dan bangunlah sampai akhir. One love
until the end. Pernikahan yang diberkati. Berkat Tuhan mengikuti. Dan pacaran kudus dimulai dari hubunganmu yang tepat. Lalu dikatakan pacaran dalam terang, orang tua harus tahu. Kemudian saya tuliskan di sini, biarkan kamu juga dapat support dari komunitas terdekatmu. Karena ada banyak orang yang pacaran di dunia, lalu kemudian cara pacarannya tuh menyendiri dulu teman baik cuma gara-gara pacar terus kemudian menyendiri berdua, lalu teman-teman semua ditinggal. Jangan begitu. Tentu waktu spesial kalian berdua. Tapi biarkan komunitas tetap ada di sekitarmu untuk support, mendukung dan menjagaimu, mendampingimu. Sehingga langkahmu menjadi terang adanya. Oke? Pernikahan, keluarga yang diberkati lewat dari pernikahan kudus, kemudian pacaran kudus. Lalu tarik lagi kalau Anda berkata, Pastor tapi hari ini saya belum menemukan pasangan, terus gimana? Maka yang paling dini hari ini, poin yang terakhir yang sebenarnya juga adalah awal. Hiduplah dalam gaya hidup yang kudus dan benar sekalipun Anda masih single. Lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Lanjut dari ayat yang tadi. Oke? 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Gaya hidup kudus. Ini poin yang terakhir. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Bahwa setiap kita, bukan hanya pacaran kita harus kudus. Tapi kalau kita belum masuk dalam fase itu, kita ini loh sebagai seorang pribadi, individu yang sendiri. Maka bangunlah gaya hidup kudus di dalam kesendirian kita. Sehingga waktu kita menemukan pasangan kita akan menjaganya dan bersama dengan dia membangun sebuah hubungan pacaran yang kudus. Menantikan berkat pernikahan yang kudus dan membangun rumah tangga. Di dalam kekudusan takut akan Tuhan. Satu kasih sampai akhir hidup kita. Dan tidak mudah memang, betul. Ada banyak tantangannya sebagai orang muda dan hidup sendiri. Betul. Secara hormon sedang berkembang, lalu kemudian muncul hasrat dan gairah seksual. Ketika hormon bertumbuh, kita harus belajar menghandle itu. Tidak melampiaskannya dan menikmatinya, kemudian kita menjadi salah dan bercela di hadapan Tuhan. Oh, handle itu pasti bisa. Baik itu dengan semua aktivitas, kesibukan, hal-hal positif yang lainnya, oke? Kumpul dengan teman, pelayanan, latihan, kembangkan talenta. So Anda tetap harus belajar mengontrol itu. Atau mungkin juga komunitas di sekitar kita yang berusaha menaburkan, bukan berusaha, tapi dengan sendirinya menaburkan nilai-nilai yang salah. Sehingga itu seolah-olah membawa kita pada sebuah temptation, godaan, tantangan, hasrat seksual yang berlebihan sehingga kita menjadi salah di dalam kekudusan kita. Atau hari-hari ini menurut saya yang menjadi tantangannya adalah media. Di dalam semua hal baik yang media bisa berikan, tapi juga media dipakai untuk menjebak dan menjerumuskan kita. Terutama hari ini ketika gadget di tangan dengan segala macam kemudahan dan fasilitasnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di situ juga terdapat banyak sekali trik pornografi untuk menjebak kita dengan segala macam akses, foto, video, lalu tawaran ini dan bahkan mungkin bukan kita yang mengakses, tetapi kemudian tiba-tiba bisa ada iklan ini menarik kita ke sini, ke sana, ke sini, lalu akhirnya menjerumuskan kita. Orang-orang muda akan berkata, Pastor, ada banyak area yang kita bisa menang, tapi untuk menjaga kekudusan di area seksual secara pribadi tidaklah mudah. Rasanya kayak di area ini aku tidak bisa menang. Jangan percaya. Karena engkau sedang dibodohi oleh iblis. Tuhan itu mau kita hidup kudus sendirian, pacaran, pernikahan, berkat pernikahan, bahkan rumah tangga kita. Tuhan tahu kita sanggup. Kalau kita merasa tidak sanggup, ketahuilah bahwa masih ada Tuhan yang bersama dengan Anda dan membuat Anda sanggup mengatasinya. Tidak ada dosa yang terlalu keras, terlalu berat sehingga Tuhan tidak bisa ampuni dan kita tidak bisa menang. Percayalah Tuhan memanggilmu untuk kudus dan penuh dengan kemenangan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ini adalah ayat yang terakhir yang kita baca. Saya undang Maria untuk mempersiapkan diri. Setelah kita menyembah Tuhan, berdoa bersama. 1 Petrus pasal yang pertama
ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sebenarnya ini juga bukan hanya untuk orang muda, tapi juga untuk keluarga. Karena tidak sedikit keluarga juga digoda, ditantang, dan tidak sedikit keluarga yang rusak juga di area hawa nafsu dan seksual oleh karena godaan dan tantangan dunia yang begitu membombardir. Kalau dibilang besar, ya menurut saya kasih Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Tapi mungkin dunia berusaha membombardir terus gitu. Sehingga tidak heran ada orang-orang dalam kesendirian, suami atau istri atau siapa. Lalu mereka terjebak dengan pornografi, dengan masturbasi, dengan semua hal-hal yang porno, baik itu dari media yang mengejar dan menawarkan. Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Baik di dalam singlemu, baik di dalam hubungan pacaranmu, baik di dalam pernikahan dan keluarga yang kamu bangun. Hendaklah seluruh hidupmu kudus, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kemampuan, dan Dia juga yang membawamu lebih dari pemenang. Karena roh yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Tidak ada sebuah ikatan yang terlalu kuat sehingga Tuhan tidak bisa menghancurkan. Tidak ada belenggu dosa kalau kita bicara soal kekudusan dan area seksual yang begitu mengikat sehingga kamu terbelenggu dan kamu berkata yang lain aku bisa menang, tapi di area kekudusan ini, di area seksual ini aku nggak bisa lawan, aku gagal lagi, aku jatuh lagi. Siapa yang bilang itu tipu muslihat iblis? Karena Tuhan kudus, Tuhan memanggilmu untuk kudus. Dan Dia pula memampukan untuk menang dari segala macam tantangan, bahkan ikatan itu. Belajar membangun kehidupan kudus ketika engkau sendirian. Lalu beranjak ketika Tuhan mempertemukanmu dengan pasangan, satu orang itu seluruh hatimu sampai pada akhirnya. Dengan orang itu membangun persiapan pernikahan dalam kekudusan. Dan akan tiba waktunya ketika Anda masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Anda melihat wajah pasangan Anda dan berkata, aku menerimamu menjadi pasangan. Aku akan setia melayanimu. Aku akan setia bersamamu dalam segala keadaan. Dan tangan Tuhan turun memberkati pernikahan kudus. Mulai sekarang kamu bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Terimalah berkat atas rumah tangga yang baru dibentuk dalam nama Yesus. Wah, Anda bangun hidup kudus, pacaran kudus, pernikahan kudus, dan membangun sebuah keluarga dengan satu kasih sampai pada akhirnya. One love until the end. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkatimu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita masuk dalam perenungan. Nyanyi bersama, menyembah Tuhan bersama. Silakan Maria pimpin kita. Haleluya. Holy Spirit God, Tuhan, kami mau hidup come kudus and fill di dalam kesendirian kami. Kami mau hidup kudus dalam pacaran kami hari ini atau satu hari nanti. Kami mau kudus di dalam pemberkatan nikah. Dan kami mau membangun pernikahan keluarga yang kudus dalam fokus dan takut akan Tuhan. Tuhan, kalau kami orang tua, biarkan kami membangun rumah tangga kami dalam kekudusan. Tuhan menjadi fokus kami. Dan satu janji ini sampai akhir hidup kami.
Tapi kalau kami jadi orang tua, biarkan kami juga menuntun anak-anak kami. Kami menjagai mereka. Kami menanamkan nilai. Kami menasehati orang-orang muda supaya mereka kudus, membangun hubungan pacaran yang kudus. No, tidak ada seks sebelum pernikahan dalam berkat Tuhan. Tidak, Tuhan. Aku mau kalian pacaran dalam terang. Let us know, as your parent, sebagai orang tuamu, sampaikan kepada kami. Jangan lupa sampaikan kepada mentor atau pemimpin rohanimu, karena mereka yang berjaga-jaga, mereka yang akan mendampingi dan menuntun. Dan jangan eksklusif keluar dari komunitas. Oh, orang-orang tua, berkat pernikahan turun atasmu dan berkati dan tuntun anak-anakmu. Sama-sama katakan, Holy Spirit God. Dari awal nyanyikan lagu ini. Oh, katakan, Holy Spirit God, come and fill this place. Come and fill this place. For I long to know you more. For I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and change my heart. Come and change my heart. Open my eyes and hear. Open my eyes. Open my ears. I want to know you more. And I cry, holy. And I cry, holy. Holy. The Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, and I cry, holy, 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 holy the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory. It's the Lord, glory to the Lord. Oramaya naramaya shanananananana. Hiyanamaya shenegariananana. Mari kita sembah Dia. Miradaga syurudala baradaga rabadaga yarara. Hiyanabagaya rabadaga yarabaya rabaya yarabaya rakasyananananana yarara. Hiyanabaya rabaya shikorera. Hallelujah. Remiyanana mashikiri garara barabara yarara baya. Unamana mana 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 kaya raba. Urakata kashikana namana kaya namaya yana namaya namaya nana. Yang pertama saya ingin mendoakan setiap pernikahan. Bapak Ibu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Membangun keluarga Anda mungkin tahun kedua, tahun ketiga, tahun pertama, tahun ke-15, tahun ke-20. Saya berdoa yang menjadi pasanganmu adalah teman seperjanjianmu. Biarkan pernikahanmu dibangun dalam kekudusan Allah. Tuhan menjadi fokus yang utama di dalam pernikahanmu, di dalam rumah tanggamu. Dan semua janji yang sudah kau sebutkan, maka itu berlaku sampai akhir hidupmu. Satu kasih kepada satu pribadi itu yang Tuhan sudah berikan, baik itu suamimu atau itu istrimu, maka itu akan terus bertahan dan terbangun sampai akhir hidupmu. Pernikahan yang kuat, pernikahan yang menjadi teladan, yang akan diwariskan kepada anak. Karena warisan yang terbaik dari orang tua adalah pernikahan yang bahagia. Kehidupan suami istri yang manis, yang mesra, dengan satu pasangan itu, satu pribadi itu sampai pada akhir. One love until the end. Aku berdoa ya Tuhan, jika terjadi perselisihan, jika terjadi ketidaksetiaan, ada kesalahan,
atau mungkin pelanggaran, atau mungkin bahkan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Bukankah Allah setia dan adil, barang siapa mengakui dosanya maka Tuhan mengampuni. Tuhan pulihkan dan kembalikan untuk pernikahan ini kudus dan berkenan pada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan suami, Tuhan pulihkan istri, Tuhan pulihkan orang tua di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pernikahanmu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati hubungan suami istri di dalam kekudusan dan kesetiaan. Dan aku berdoa hari ini untuk orang-orang muda, untuk anak-anak kami, orang-orang muda, biarkan kami semuanya berdiri juga membangun kehidupan kudus, baik secara pribadi. Hai orang-orang muda, secara pribadi bangun dalam takut akan Tuhan, karena itu juga akan menjadi ukuran seberapa besar Tuhan akan memakaimu. Tuhan sayang padamu apa adanya, tapi kekudusan itu menjadi ukuran seberapa besar kepercayaan Tuhan dalam mempercayakan kemuliaannya kepadamu. Hiduplah kudus, karena dari situ engkau akan menemukan pasangan dan pacaran. Kalau Anda sedang pacaran hari ini, bangunlah pacaran yang takut akan Tuhan. Bangunlah pacaran yang dalam terang. Orang tua tahu, pemimpin rohani menjagai dan memberkatimu, dan juga komunitas di sekitarmu adalah orang-orang yang mendukung dan memelihara dan memagarimu. Tuhan memberkati pacaranmu, tapi kuduslah, kuduslah, kuduslah. Jangan ganggu, jangan ambil, jangan curi area seksual itu. Biarkan itu menjadi berkat dalam pernikahanmu, karena Tuhan merestui hubunganmu satu hari nanti. Tuhan berkati. Dan bagi Anda yang sudah dalam hubungan, lihatlah bahwa satu hari nanti engkau ada di dalam sebuah acara di mana janji disebutkan, dan tangan Tuhan dari sorga turun memberkatimu. Aku memberkatimu. Wah, hari itu akan menjadi hari yang sangat bersejarah di hidupmu, karena engkau memulai dalam restu dan berkat sorgawi. Tentunya berkat gereja dan orang tua mengikuti. Tapi tangan Tuhan turun atas hidupmu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima hatakas syana maramana karana maramana maramana. And I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you. Cry holy, and I cry holy, holy. Orina kaya mayarana mayarana niarana. Sigana mana 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 hasigara riarara. Ora mana 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 mana. Glory to the Lord. Di akhir ibadah ini, saya ingin berdoa bersama dengan Anda. Jika firman ini berbicara dalam hatimu dan engkau tahu bahwa, Pastor, betul di dalam kesendirianku ada area ketidakkudusan. Aku terjebak, terikat, atau tergoda dengan hal-hal yang porno. Mungkin itu dari gadget, dari handphone, dari fasilitas media, apapun itu. Dan engkau tahu itu mengikat hidupmu. Dan engkau sudah berusaha, engkau terus berusaha dan tidak pernah menang. Tapi ingat, engkau tidak diciptakan untuk jadi orang yang kalah. Terus berjalan, berjuang di dalam kekudusan Allah. Karena engkau ditentukan lebih dari pemenang. Engkau ditentukan untuk hidup kudus. Tapi kalau engkau merasa terikat dan diikat, jangan mau ditipu oleh iblis bahwa engkau tidak bisa menang di area ini. No. Lalu berpikir, satu hari nanti, kalau nanti sudah menikah, mungkin aku bebas dari hal ini. Pernikahan bukanlah pembebas dari dosa ini. Oke? Yang membebaskanmu adalah Kristus. Oke? Sehingga engkau semuanya hari ini saya ingin berdoa bersama denganmu. Untuk orang-orang yang terikat di area ini. Pria ataupun wanita, single ataupun mungkin dalam hubungan pacaranmu sudah terlanjur rusak. Atau mungkin sudah menikah tetapi diam-diam, sembunyi-sembunyi Anda terikat dengan area ini. Saya ingin berdoa bersama dengan Anda. Tuhan akan membebaskanmu. Kasih karunia-Nya cukup untuk memulihkanmu.
memperbaiki, memulihkan, dan engkau memulai hidup kudus dari masa mudamu, dalam pernikahanmu, dalam pacaranmu, dalam rumah tangga. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa bersama. Rika hamata kasika diara lamata garana. Himarana kasika nakariana namara mariana namata giana namata garabada gaya radiara raba. Rohoba kasekere garadiara rabada yaraba. Himakana kasana namara mara 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 mara. Oramata gaya nama nama. Dengar, hai engkau kuasa kegelapan yang berusaha mengikat, terutama di area kelemahan seksual, ketidakkudusan di area seksual, hawa nafsu, baik itu melampiaskannya sendiri, baik itu terjerat oleh pornografi ataupun video apapun yang menarikmu di area seksual. Kami tidak percaya dengan tipu muslihatmu iblis, bahwa kami tidak bisa menang di area ini, kami nggak bisa kudus di area ini, kami selalu gagal dan kalah, berusaha gagal lagi gagal. Kami tidak mau diikat oleh tipu muslihatmu, karena kami tahu kami diciptakan lebih dari pemenang. Tidak ada belenggu yang terlalu kuat yang tidak bisa dipatahkan oleh kuasa Yesus. Hari ini semua ikatan pornografi, semua ikatan dosa, hawa nafsu dan seksual yang berusaha menjerat kaki, baik untuk yang single ataupun yang sedang menjalin hubungan ataupun dalam pernikahan secara aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam aku lepaskan berkat kemenangan di dalam area ini. Hawa nafsu, engkau bisa mengendalikannya, engkau bisa menjaganya, dan engkau bisa tetap hidup kudus dan benar dan berkenan di dalam kesendirianmu, di dalam pacaranmu, di dalam pernikahanmu. Kuduslah karena Tuhan kudus adanya. Tuhan memberkatimu. Sekana karya mana kasyana karamana karya rara gaya rara rara rana kasene garana mana garana marara mara gaya rara gasya kata karabara ya rara rara. Terimalah kelepasan, terimalah kemenangan, terimalah kemerdekaan. Nina honona kusemeni kandinya karya negara bahara gara bara bara garana mara 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 ora kasyana mara mara. Tuhan bersamamu adalah Tuhan yang kudus, dan Dia memanggilmu untuk kudus. Kuduslah di dalam usia muda dan kesendirianmu. Kuduslah di dalam hubungan berpacaranmu. Kuduslah sampai pernikahan itu diberkati oleh Tuhan. Dan kuduslah dalam keluarga yang kita bangun, dalam satu cinta sampai akhirnya. Mari angkat tangan kita. Tuhan memberkatimu, memberikanmu kemenangan, kekuatan, dan kekudusan Allah melingkupi setiap kehidupan Anda. Damai sejahtera dari sorga, kasih dari Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertaimu, memampukan, dan membawamu terus berkenan kepada Tuhan dalam kekudusan. Engkau lebih dari pemenang. Tuhan memberkatimu. Kami terima semua berkat ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Anda semuanya. God bless you.